Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Debbie Ferris Camelia. I'm from TBIE. My name is 153. Here our presentation from the subject of philosophy and Islamic education. And the title, Understanding Philosophy and its Development. So, memahami filsafat dan perkembangannya. Oke, mungkin kalian di sini sudah ada yang tahu apa itu filsafat umum. Nah, sekarang di sini aku akan menjelaskan pengertian dari apa sih filsafat Islam itu. Yang pertama ada pengertian filsafat Islam. Dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang berartinya kebijaksanaan atau kebenaran. Apabila disatukan, filosofia ini berarti cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran. Menurut Harun Nasution, menggunakan istilah filsafat dengan falsafat atau falsafah, karena menurutnya, filsafat berasal dari kata Yunani, philein dan sophos. Kemudian, orang Arab menyesuaikan dengan bahasa mereka sendiri, falsafat atau filsafat atau falsafah. Dari akar kata falsafa, yufalsifu, falsafatan, wa filsafatan, dengan akar kata fa'lala. Di sini juga ada menurut dari Evi Damayanti dalam bukunya yang berjudul History of Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah suatu ilmu yang di dalamnya terdapat ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Pengertian filsafat Islam secara umum adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam, kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain merupakan hal wajar karena berdasarkan pada perspektif orang lain. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri filsafat Islam. Yang pertama, sebagai filsafat religius. Topik-topik filsafat Islam bersifat religius, dimulai dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal, dan menukik ke teori ketuhanan yang tak terdahului sebelumnya. Lalu yang kedua ada filsafat rasional. Filsafat rasional merupakan akal manusia, juga salah satu potensi jiwa dan disebut rasional soul. Walaupun berciri khas religius dan spiritual, tetapi bertumpu pada akal dalam menafsir problematik ketuhanan, manusia, dan alam. Karena wajib di al-wujud adalah akal murni. Ia adalah objek berpikir sekaligus objek pemikir. Lalu yang ketiga ada filsafat sinkretis. Filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut. Dalam filsafat ada dua aspek. Di sini ada tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, dari suku Qais di Kindah, yaitu Yaman. Lahirlah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabah bin Imran bin Ismail bin As'ad bin Qais Al-Kindi. Ia lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah. Ayahnya Ishaq As-Sabah, seorang gubernur di Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rashid. Menurut Yunasril Ali 1991, Al-Kindi hidup pada masa keemasan kekuasaan Bani Abbas pada masa pemerintahan Harun ar-Rashid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Rashid mendirikan akademi atau lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut Bait al-Hikmah. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah, kemudian melanjutkan di Baghdad. Ia mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, dan geometris. Astronomi juga. Disinilah Al-Kindi lebih luas menguasai ilmu pengetahuan dan kesusastraan dan kebudayaan Yunani dan
Syria kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab menurut Mustafa 1997. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, Al-Kindi menganut mazhab Mu'tazilah dan kemudian mempelajari filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang tertinggi ialah filsafat Tuhan. Al-Kindi berkata, filsafat yang paling mulia dan derajatnya tertinggi adalah filsafat yang utama, yaitu ilmu tentang kebenaran pertama, yang menjadi penyebab segala sesuatu yang benar. Masih menurut Al-Kindi, sebenarnya apa yang masuk akal dan apa yang di luar nalar adalah sejalan. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi hidup tahun 870 sampai 950 Masehi. Dia meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi atau pancaran. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat Maha Satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna, dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari Maha Satu? Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi atau pancaran dari Tuhan, yang berubah menjadi suatu maujud. Berubah itu mulai dari akal pertama sampai akal ke-10. Kemudian, dari akal ke-10 muncullah berupa bumi serta roh-roh dan materi pertama, yang menjadi dasar dari 4 unsur, seperti api, udara, air, dan tanah. Pada falsafat kenabian, dia mengatakan bahwa nabi dan rasul adalah pilihan dan komunikasi dengan akal ke-10 terjadi bukan karena usaha sendiri tetapi atas pemberian Tuhan. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Ashifana tahun 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1307 Masehi. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran. Jiwa manusia memancarkan dari akal ke-10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Dari beberapa kajian di atas, filosof Muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan. Meskipun rasio yang digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang berupa pangkal dari agama Islam. Yang terakhir ada Ibnu Miskawayh. Ia lebih dikenal dengan filsafat moralnya yang dituangkan dalam buku Tazhim al-Akhlaq. Menurutnya, moralitas adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan tindakan gegabah yang dibawa sejak lahir. Kemudian ia berpendapat bahwa jiwa tidak mempunyai wujud fisik dan mempunyai wujudnya sendiri. Jiwa mempunyai 3 kekuatan yang pembagiannya sama dengan pembagian Al-Kindi. Kesempurnaan yang dicari manusia adalah kebajikan berupa ilmu pengetahuan dan tidak menyerah pada hawa nafsu serta keberanian dan keadilan. Oke, sudah masuk di bagian kedua. Di bagian kedua ini, saya akan menjelaskan perkembangan filsafat dan faktor munculnya filsafat Islam. Faktor munculnya filsafat Islam. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suria, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam Ensiklopedia Islam, terbitan Ikhtiar Baru van Hove, dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Masedonia pada tahun 336 sampai 323 Masehi. Setelah mengalahkan Darus pada abad ke-7 Masehi di kawasan Arbela.
Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, pemikiran peradaban disebut bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari bahasa seperti Syriani, Persia, dan India. Periodisasi perkembangan filsafat Islam. Jalaluddin dan Usman Said dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan, mengemukakan perkembangan periodisasi filsafat pendidikan Islam sebagai berikut. Periode awal perkembangan Islam. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan Hadis, tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas dari hubungan dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran ini berada dalam kerangka paradigma umum bagi masyarakat seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Dengan demikian, pemikiran mengenai pendidikan yang terlihat dalam Al-Quran dan Hadis mendapatkan nilai ilmiahnya. Pada periode kehidupan Rasulullah SAW, tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis secara murni. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Periode klasik. Periode klasik mencakup rentang masa pasca pemerintahan Khulafa ar-Rasyidun hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah zaman keemasan Islam dan kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga awal abad ke-19. Walaupun pembagian ini bersifat tentatif, namun terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pembagian itu. Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, luas wilayah kekuasaan. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang dicapai. Dan yang keempat, hubungan antara negara. Dari dasar pertimbangan tersebut, maka diketahui bahwa di awal periode klasik terlihat munculnya sejumlah pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran ini mengenai pendidikan tersebut tampak disesuaikan dengan kepentingan dan tempat serta waktu. Beberapa karya ilmuwan Muslim yang periode klasik yang karya-karyanya secara langsung memuat pembahasan mengenai pendidikan, yaitu ada Al-Kindi yang berjudul One First Philosophy. Dalam karya ini, Al-Kindi membahas metafisika dan hakikat Tuhan, memberikan dasar filosofis yang mendukung pandangan bahwa pendidikan harus mempromosikan pengetahuan tentang Tuhan dan ciptaannya. Lalu ada Al-Farabi yang berjudul Ihsa al-Ulum. Karya ini menunjukkan pentingnya organisasi dan struktur dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Lalu ada Ibnu Sina yang berjudul Kitab Al-Sifah. Dalam karya ini, Ibnu Sina membahas berbagai aspek ilmu pengetahuan yang menunjukkan bagaimana pendidikan harus mencakup berbagai disiplin ilmu untuk pengetahuan holistik individu. Dan yang terakhir ada Al-Ghazali yang berjudul Tahafut Al-Falasifa. Karya ini mengkritik filsafat Yunani dan yang mengaju pandangan tentang pentingnya integrasi antara akal dan wahyu dalam pendidikan. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah filsafat telah berkembang dan berubah fungsi dari induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan dan perekat berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan yang lain.
Dan lebih kentalnya lagi, bahwa filsafat sebagai alat analisis dalam memecahkan permasalahan filosofis dari dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Perkembangan filsafat pendidikan Islam terbagi menjadi periode awal, permulaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Khulafah ar-Rasyidin. Periode klasik yang dimulai dari pasca pemerintahan Khulafa ar-Rasyidun sampai awal masa imperialisme Barat. Rentan ini dapat pula dimulai dari awal kekuasaan Bani Umayyah sampai pada kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga abad ke-19. Dan periode modern dan perkembangan filsafat pendidikan Islam yang mencuat dalam sebuah konferensi pendidikan Islam dunia. So guys, thank you for watching. If you want to ask, drop your comments. Bye!